Wadidaw, kembali lagi dengan Bang Leo di sini. Sebuah konten untuk kalian semua. Sebuah konten yang berfokus pada sang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dan kru pertamanya, Roronoa-Zoro. Di kesempatan kali ini, kita akan melihat kesamaan keduanya dengan dua legenda, yaitu sang Raja Bajak Laut Goldie Roger dan kru pertamanya, sang Raja Kegelapan Silver Rayleigh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama, sama-sama modal nekat dan awalnya menolak ajakan kapten. Yap, ini hal pertama yang menjadi kesamaan Luffy Zoro dengan Roger Rayleigh. Kita semua tahu, Luffy berangkat berpetualang memang modal nekat. Hanya dengan sebuah perahu dan tanpa pengalaman pelayaran atau navigasi. Hingga akhirnya kita sama-sama ketahui dia akhirnya terombang-ambing hanya dengan sebuah topi. Beruntung nasib baik menaunginya hingga akhirnya Luffy bertemu dengan Koby serta Alvida untuk pertama kalinya. Dan kemudian selanjutnya Luffy bisa berpetualang tentu dengan bantuan kru-krunya yang menutupi kekurangan atau kenekatannya tadi. Sama dengan Luffy, Goldie Roger juga nampaknya seperti itu. Bahkan di awal petualangannya, dia tidak punya kapal. Saat Roger mencari kapal, dia lantas bertemu seseorang yang duduk santai di sebuah kapal. Dan orang itu adalah Silver Rayleigh. Roger bertanya tentang kapal, dan Rayleigh menyebut dia baru saja mencuri kapal tersebut karena rumahnya hangus terbakar. Dan Rayleigh memutuskan untuk tinggal di sana. Kemudian Roger berkata, pertemuan ini pastilah takdir Rayleigh. Apakah kau berminat untuk membolak-balikan dunia bersamaku? Rayleigh langsung suka pada kesan pertamanya kepada Roger. Namun Rayleigh membalasnya dengan ucapan sinis, mengguncang dunia. Siapa sih kamu? Sana pergi, ucapnya. Namun kenyataannya sejak saat itu, keduanya bergabung membentuk bajak laut terkuat di dunia yang berhasil menaklukkan semua lautan dan menemukan One Piece. Dan berlanjut ke penolakan, sama halnya dengan Rayleigh, Roronoa-Zoro juga melakukan hal yang sama kepada kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, yang terjadi di chapter ketiga. Kala itu, Roronoa-Zoro menolak ajakan Luffy karena menurutnya dia masih memiliki impian yang ingin dia capai. Jadi memang benar kan Leo, jika Luffy, Zoro, dan Roger Rayleigh memiliki kesamaan, yaitu sama-sama modal nekat saat berlayar dan menolak ajakan sang kapten saat mereka direkrut pertama kali. Yang kedua, sama-sama kapten dan kru pertama. Roger dan Luffy memang keduanya sama-sama merupakan kapten dari kelompok bajak lautnya masing-masing. Goldie Roger dengan kelompok bajak laut Roger, dan Monkey D. Luffy dengan kelompok bajak laut topi jeraminya. Kemudian bergeser ke Silver Rayleigh dan Roronoa-Zoro. Keduanya juga sama-sama merupakan kru pertama yang direkrut oleh kaptennya masing-masing. Rayleigh menjadi kru pertama setelah Roger mengajaknya untuk ikut bersama dengan dirinya mengguncang dunia. Setali tiga uang dengan Rayleigh, Roronoa-Zoro juga merupakan kru pertama Luffy, meski sempat menolak ajakan di awal. Namun pada akhirnya, Roronoa-Zoro bersedia untuk menjadi kru Luffy, lebih tepatnya kru pertama Luffy. Sehingga sudah jelas jika mereka baik Luffy, Zoro, dan Roger Rayleigh sama-sama memiliki kesamaan, yaitu merupakan seorang kapten dan kru pertama di masing-masing kelompok bajak lautnya. Yang ketiga, sama-sama menggunakan topi jerami dan pedang. Goldie Roger saat di puncak karirnya atau mendapat gelar Raja Bajak Laut, identik dengan topi khas bajak lautnya. Namun sebenarnya di awal kemunculan dan petualangannya, dia menggunakan sebuah topi yang unik, yaitu sebuah topi jerami. Yang mana kita tahu, kini topi jerami tersebut digunakan oleh sang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, yang turun-temurun diwariskan dengan perantara Akagami no Sans. Kemudian berpindah ke masing-masing kru pertama keduanya, baik Rayleigh maupun Zoro.
Keduanya sama-sama merupakan pengguna pedang, meskipun gaya atau style berpedang keduanya berbeda. Rayleigh dengan gaya satu pedang atau Itoryu, dan Zoro dengan gaya tiga pedang atau Santoryu. Meskipun demikian, Roronoa Zoro tetap bisa menggunakan gaya satu pedang. Bahkan saat menggunakan gaya satu pedang atau Itoryu, serangan Zoro terlihat lebih badas dan kuat. Jadi benarkah keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan topi jerami dan juga pedang? Yang keempat, sama-sama suka petualangan dan suka miras atau minuman keras. Berbicara tentang petualangan, tentunya sosok Goldie Roger dan Monkey D. Luffy. Tak perlu kita tanyakan lagi perihal itu. Keduanya memang gila petualangan. Bahkan saat di Sabaudi, ada sebuah insiden di mana Luffy ingin berhenti berpetualang jika rahasia dari apa yang ia cari atau One Piece diceritakan kepadanya. Jadi dari hal ini bisa kita ukur bagaimana tingkat kesukaan Luffy dengan petualangannya. Levelnya sudah maniak petualangan. Kemudian bergeser ke Zoro dan Rayleigh. Keduanya sebagai kru pertama Luffy dan Roger, sama-sama penyuka, atau jika boleh kita sebut penggila atau maniak dari miras atau minuman keras. Zoro dengan sakenya, bahkan saking maniaknya, dia bisa mencium bau sake dari jarak jauh, seperti yang terjadi saat aliansi menuju atau bergerak ke Onigashima. Kemudian Silver Rayleigh, meski dari jenis yang berbeda namun sama-sama miras. Seperti yang Saki katakan, jika Rayleigh adalah seseorang yang menyukai alkohol serta wanita. Jadi kembali terbukti jika Roger Rayleigh dan Luffy Zoro sama-sama menyukai petualangan dan juga minuman keras atau beralkohol. Yang kelima, sama-sama menguasai 3 jenis haki. Leo, kita semua tahu di dunia One Piece ada 3 jenis haki, yaitu Bussosoku Haki, Kenbun Soku Haki, dan yang terakhir Hou Soku Haki, yang merupakan jenis yang paling langka. Bahkan juga diungkapkan ada tingkat advance atau boleh kita sebut level atas dalam penggunaan masing-masing haki. Mulai dari Kenbun Soku Haki, level atas seperti yang dimiliki Katakuri, sehingga membuatnya bisa melihat sekilas masa depan. Kemudian ada Bussosoku Haki level atas atau Advance Bussosoku Haki, di mana penggunanya seolah menciptakan zirah tak terlihat. Seperti yang Rayleigh tunjukkan saat melatih Luffy. Kemudian saat 3 Admiral menahan serangan Gura-Gura Nomi Shirohige, dan juga Ryu di negeri Wano Kuni yang akhirnya berhasil dipelajari Luffy. Lalu yang terakhir, Advance Housoku Haki. Seperti yang kita tahu, sang user melapisi serangan atau senjatanya dengan Housoku Haki. Nah, kembali ke pembahasan. Setelah chapter 1033 rilis, akhirnya benar-benar sudah dipastikan jika Roronoa Zoro memang memiliki jenis haki yang paling langka dibandingkan 2 jenis yang lainnya. Yap, Roronoa Zoro ternyata seorang user Housoku Haki. Bahkan di chapter 1033 terlihat Oda Sensei menggambarkan Roronoa Zoro berada dalam tingkatan advance atau level atas dalam hal tersebut. Karena ketiga pedangnya nampaknya telah dialiri atau diselimuti Housoku Haki. Jadi kesimpulannya, mulai dari Goldie Roger, Silver Rayleigh, Monkey D. Luffy, serta Roronoa Zoro memiliki 3 jenis haki, mulai dari Bussosoku Haki, Kenbun Soku Haki, dan yang terakhir Housoku Haki atau Haki Raja. Wadidaw. Yang keenam, sama-sama pernah ke pulau 10.000 meter di atas permukaan laut dan ke pulau 10.000 meter di bawah permukaan laut. Leo, dengan melihat pahatan di altar lonceng emas Sandora di pulau yang berada 10.000 meter di atas permukaan laut, atau kita mengenalnya dengan Pulau Langit atau Sky Blue, dan juga flashback kisah petualangan Kozuki Oden bersama Goldie Roger, termasuk Rayleigh yang ada di dalamnya, hingga sampai membawa kapal Oro Jackson ke pulau yang berada 10.000 meter di bawah permukaan laut.
atau Pulau Manusia Ikan, alias Fishman Island. Di masa saat ini, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, bersama krunya termasuk Roronoa Zoro, pernah menginjakan kaki mereka ke pulau 10.000 meter di atas permukaan laut dan ke pulau 10.000 meter di bawah permukaan laut, atau Pulau Langit dan Pulau Manusia Ikan. Jadi sudah dapat disimpulkan, faktos, kata Bang, jika Roger, Rayleigh, Luffy dan Zoro sama-sama pernah ke Pulau Langit atau Skypiea dan juga Pulau Manusia Ikan atau Fishman Island. Yang ketujuh, sama-sama penyandang nama D dan latar belakang keluarga yang belum jelas. Roger dan Luffy keduanya merupakan penyandang nama D, meskipun berasal dari keluarga yang berbeda. Roger dengan keluarga Gold dan Luffy dengan keluarga Monkey. Namun keduanya sama-sama memiliki inisial D dalam namanya. Kemudian bergeser ke Silver Rayleigh dan Roronoa Zoro. Keduanya sampai saat ini masih belum diungkapkan asal-usul atau keluarganya. Jadi, penyandang nama D dan tidak diketahui asal-usul keluarganya atau latar belakang keluarganya yang belum jelas merupakan kesamaan yang bisa dilihat dari Roger Rayleigh dan Luffy Zoro. Yang kedelapan, sama-sama periang dan memiliki bekas luka di matanya. Soal periang, Gold D. Roger dan Monkey D. Luffy jangan ditanya lagi. Saat ingin dieksekusi mati saja, keduanya tetap tersenyum lew. Dan Roronoa Zoro dan Silver Rayleigh sama-sama memiliki bekas luka di salah satu mata mereka. Meskipun untuk Roronoa Zoro sampai sekarang belum dijelaskan mengapa matanya seperti itu. Yang kesembilan, sama-sama pernah menggunakan outfit dengan ikat pinggang berupa selendang atau kain. Baik Gold D. Roger, Monkey D. Luffy, Silver Rayleigh, dan Roronoa Zoro sama-sama pernah menggunakan ikat pinggang yang berupa selendang. Kalian bisa melihat gambar-gambar berikut. Benar kan, Leo? Yang ke-10, punya keinginan yang masih misterius dan bukan user Devil Fruit atau buah iblis. Di chapter 585 dan chapter 966 mengungkapkan sebuah informasi jika Gold D. Roger dan Monkey D. Luffy memiliki keinginan yang masih misterius, yang masih belum terungkap sampai saat ini. Dan kita semua tahu, Silver Rayleigh dan Roronoa Zoro merupakan karakter One Piece yang bukan merupakan pengguna kemampuan buah iblis. Nah, jadi seperti itu kira-kira Leo, kesamaan antara Roger Rayleigh dengan Luffy Zoro menurut versi marga anime. Bagaimana menurutmu? Adakah hal lain atau kalian sudah sependapat dengan apa yang aku buat? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.